Bapak Ibu, selamat malam. Bersyukur kita dapat berjumpa kembali dalam pemahaman Alkitab malam hari ini. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena anugerah-Mu senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Dan malam hari ini kembali kami akan membuka Alkitab kami dan mendalami bagian dari bacaan Alkitab kami. Kiranya Roh Kudus boleh menolong kami di dalam pembacaan, perenungan, dan pemahaman Alkitab malam hari ini. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Sebelum kita mendalami bacaan Alkitab kita akan dipersiapkan melalui persembahan pujian yang akan disampaikan oleh tim dari Koper Gede. Kala
Bapak Ibu, PA malam hari ini kita akan mendalami bacaan dari Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Mari kita buka bersama Kolose 3 ayat 12 sampai yang ke-17. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, sudah siap memasuki new normal life? Bapak Ibu, hidup kita sekarang itu begitu cepat berubah dan serba tidak pasti. Mungkin hari ini orang bergumul dengan pertanyaan yang hampir-hampir sama. Kapan sih pandemi ini berakhir? Sehingga semua kembali berjalan normal seperti biasa. Anak bisa bersekolah, ibu-ibu belanja di pasar dengan aman, bahkan gosip dengan tetangga dengan aman. Anak-anak muda bisa pergi berlibur bebas kemana-mana. Usaha kembali berjalan dengan baik, pelanggan jadi rame, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Dan satu hal, bahwa pertanyaan ini muncul karena tidak ada kepastian. Dan ada banyak perubahan di sana-sini. Masalahnya, kita tidak bisa kembali ke kehidupan normal seperti sebelum kita mengalami pandemi COVID-19 ini. Karena di tengah situasi ini mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menyesuaikan hidup di era new normal life. Hidup normal yang baru. Seperti apa? Ya seperti pada himbauan-himbauan yang sering kita dengar. Rajin cuci tangan, menggunakan masker saat beraktivitas di luar, menjaga jarak aman, tidak berkerumun, anak-anak dan lansia dibatasi ruang geraknya. Semua itu harus dilakukan. Supaya apa? Mata rantai penyebaran COVID-19, tapi juga sekaligus melindungi diri dan sesama kita. Itulah yang kemudian disebut dengan new normal life. Kebiasaan hidup yang baru di masa yang normal yang baru. Pertanyaannya lalu, bagaimana hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksian kita sebagai gereja? Pasca 3 bulan ini, kita tidak lagi bertatap muka secara langsung dan diganti semua kegiatan dengan serba online. Apa yang harus berubah? Rasul Paulus kepada jemaat Kolose mengingatkan hal-hal etis praktis yang menjadi penanda seseorang hidup sebagai orang-orang Kristen. Bapak Ibu, kalau baca di ayat 5-9, Paulus menyebutkan hal-hal negatif yang harus ditinggalkan, seperti percabulan, kenajisan, hawa nafsu, keserakahan, kebencian, marah, fitnah, kata-kata kotor, dan lain sebagainya. Dan di ayat yang ke-10 kemudian Paulus mengingatkan bahwa setiap orang yang percaya pada Kristus adalah manusia baru. Tandanya bahwa ia meninggalkan hidup yang lama tadi dan kemudian bertobat dan bersedia untuk diperbaharui
Sehingga gambar dan rupa Allah dalam diri manusia dipulihkan menjadi sempurna. Dan dasar hidup manusia yang baru ialah kasih Allah dalam Kristus Yesus yang sudah memberikan pengampunan, memilih dan menguduskan umat berdosa sehingga menjadi umat milik kepunyaan Allah sendiri. Itu berarti dalam bahasa Paulus atau dalam bacaan kita, manusia yang baru adalah manusia yang percaya kepada Kristus. Manusia yang diberikan identitas baru sebagai manusia yang hidupnya berpadanan dengan hidup Kristus sebagai gambar dan rupa Allah yang sempurna. Manusia baru adalah manusia yang percaya kepada Kristus, punya identitas baru yang hidupnya berpadanan dengan hidup Kristus sebagai gambar dan rupa Allah yang sempurna. Dan identitas itu berkaitan dengan hidup seperti apa yang mau kita tunjukkan melalui perbuatan, melalui tutur kata kita. Sehingga di ayat yang ke-12b sampai 16, Paulus sudah memberikan gambaran yang jelas seperti apa hidup yang berpadanan dengan Kristus. Pertama, yaitu hidup yang didasarkan pada kasih Kristus. Kasih Kristus itu menyangkut banyak hal. Kasih itu mempersatukan dan mengikat kita sebagai satu tubuh Kristus. Bahwa kita masuk menjadi anggota dari persekutuan cinta kasih Allah. Dan pengalaman demi pengalaman kita berelasi itu, itulah yang akan menguji dan mewujud nyatakan kasih kita kepada sesama. Misalnya Bapak Ibu di ayat 13, Paulus menyebutkan tentang kesabaran dan pengampunan. Bapak Ibu, kesabaran dan pengampunan adalah bukti atau wujud nyata dari kasih. Sebab walau manusia berdosa dan telah berbuat yang tidak benar, Tuhan menunjukkan kasih-Nya melalui kesabaran. Tuhan menunjukkan kasih-Nya ketika Ia memberikan pengampunan sebagai bukti bahwa Ia mengasihi manusia. Dan di dalam relasi, ketika kita dilukai dan disakiti oleh sesama kita, apakah kita akan menjadi orang yang sabar atau justru memiliki niat untuk membalaskan yang lebih jahat, lebih kejam dari yang dilakukan oleh orang lain pada kita? Apakah di tengah luka batin yang kita alami, kita sanggup memberikan pengampunan atau justru terbelenggu dengan luka batin kita sendiri? Itulah kenapa kemudian saya sebut bahwa di dalam relasi, dari setiap pengalaman demi pengalaman dalam relasi kita, kasih itu sedang diuji. Kasih harus diwujud nyatakan. Dan dua hal yang ditekankan di dalam kesabaran dan pengampunan. Utamanya karena di dalam relasi kita tidak bisa jauh dari yang namanya terluka, dikecewakan, disakiti, dihianati, dan diperlakukan dengan tidak baik. Jadi kesabaran dan pengampunan menjadi bukti apakah kita dapat mengasihi sesama kita manusia di dalam relasi kita. Hal yang kedua yang menjadi penanda bahwa kita menjadi manusia yang baru ialah hidup dengan rendah hati. Bapak Ibu, secara sederhana saya mau menggambarkan begini. Kerendahan hati itu berbicara bahwa ia membuat kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Kerendahan hati membuat kita sadar bahwa kita hidup bersama dan untuk orang lain. Kerendahan hati membuat kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tapi membuat kita sadar bahwa kita hidup bersama dan untuk orang lain. Jadi fokusnya bukan pada diri sendiri, melainkan bagaimana kehadiran kita menghadirkan damai sejahtera di tengah komunitas di mana kita berada.
Mengapa ketika Yesus hadir di tengah dunia ini, ia mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai seorang hamba, dan ia tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan hidup untuk setiap orang yang percaya kepadanya sehingga memperoleh anugerah keselamatan. Demikian juga seharusnya kita sadar bahwa kerendahan hati membuat kita sadar untuk apa kita ada di tengah dunia ini. Apakah kita hidup untuk diri kita sendiri atau kita hidup bersama dan untuk orang lain yang ada di sekitar kita. Hal ketiga, bahwa mereka yang hidup sebagai manusia baru adalah mereka yang hidup di dalam kemurahan hati. Kasih itu bukan sekedar konsep. Kasih itu bukan sekedar ide atau gagasan yang dibahas berulang kali atau diajarkan berulang kali kepada kita. Tapi kasih itu harus diwujud nyatakan secara langsung melalui tindakan, melalui tutur kata yang kita hidupi dalam hidup sehari-hari. Dan itu berarti kasih itu memerlukan tindakan konkret untuk kita menolong, menopang mereka yang sedang membutuhkan. Bapak Ibu, kemurahan hati itu adalah wujud nyata dari kasih. Ketika kita melihat orang lain sedang susah, butuh pertolongan, apakah hati kita digerakkan oleh belas kasihan untuk menolong, memperhatikan, dan menopang kehidupan mereka yang sedang berkekurangan? Ketika hidup semakin susah, apakah kita masih peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Dan kemurahan hati itu berarti kesediaan untuk berbagi kehidupan, sukacita, berkat, damai sejahtera kepada orang-orang di sekitar kita. Kantin online GKI Kediri hendak mengadopsi spirit tentang kemurahan hati. Karena ketika Bapak Ibu membeli produk yang dijual di kantin online, maka ini menjadi berkat. Bukan hanya bagi para penjual, tapi juga bagi para kurir yang mengantar makanan sampai ke pembeli. Ini sistem yang hendak dibangun dengan berbagi berkat kehidupan. Saling menopang, saling mengasihi, dan inilah salah satu wujud bagaimana kita mewujud nyatakan kasih di dalam hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksian kita sebagai gereja. Nah, Bapak Ibu, masa ini kan kita sedang memasuki era new normal. Kita menyesuaikan diri, beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi hari ini. Memang roda perekonomian mulai bergerak, hidup sosial mulai kembali hidup seperti biasa, jalanan mulai ramai dengan aktivitas. Itu artinya inilah momen bagi kita untuk belajar memulai kembali kehidupan di era new normal. Tapi tidak hanya itu, sebentar lagi hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja kita juga akan dimulai di era new normal. Hari ini Majelis Jemaat dan Badan Pengurus Pelayanan sedang mempersiapkan program kerja pelayanan di new normal. Segala sesuatu mulai ditata agar gereja kita siap untuk dibuka dan dimulai dengan ibadah. Program juga diarahkan pada hal-hal yang membangun dan memberikan kehidupan bagi jemaat dan masyarakat. Tapi itu baru fisiknya saja. Yang penting adalah bagaimana hidup relasi kita di era new normal ini. Hidup seperti apa ketika kita mulai memasuki era new normal. Hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksian seperti apa yang akan kita mulai di era new normal yang baru ini. Apakah hidup yang lebih baik dari sebelumnya, atau mungkin justru hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksian yang lebih buruk dari sebelumnya? Dan satu perjuangan bersama yang harus kita lakukan,
Yaitu mari memasuki era new normal ini dengan hidup yang lebih baik. Hidup relasi dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian yang didasarkan pada kasih. Ketika kita berelasi, ada kesabaran, ada pengampunan. Di dalam relasi ada kerendahan hati. Di dalam relasi ada kemurahan hati. Kasih, kerendahan hati, kemurahan hati menjadi perjuangan kita bersama untuk mengawali hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksian di era new normal. Sebab yang utama, kita harus terus-menerus diperbaharui oleh karena kasih Allah. Dan sebagai manusia baru, hidup kita diutus untuk menghadirkan Kristus melalui tutur kata, melalui perbuatan kita. Sehingga kerajaan Allah, shalom, damai sejahtera, itu menjadi milik saya, menjadi milik Bapak Ibu, menjadi milik setiap kita yang ada di gereja GKI Kediri. Dan GKI Kediri siap untuk memasuki era new normal. Bahkan tidak hanya new normal, melainkan new better normal life. Hidup normal yang lebih baik dari sebelumnya. Mari bersama membangun hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksian di era new normal, sehingga kehidupan gereja kita menjadi kehidupan yang lebih baik karena didasari oleh kasih, kemurahan hati, dan kerendahan hati. Semangat berjuang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, GKI Kediri, setiap kami yang menjadi bagian di dalamnya siap untuk memasuki era new normal. Tuhan pimpin kami, berkati kami, sehingga hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksian kami menjadi lebih baik dari sebelumnya. Tuhan, hikmat-Mu menolong kami supaya GKI Kediri boleh terus menjadi alat di tangan Tuhan yang menghadirkan damai sejahtera untuk setiap orang yang ada di dalam hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksian di GKI Kediri. Kami mengucap syukur karena malam hari ini kami diingatkan sebagai manusia-manusia yang baru yang hidup di dalam Kristus Yesus. Kami harus mau diperbaharui hari demi hari, sehingga hidup kami boleh menampakkan Kristus ada di dalam tutur kata, perbuatan, dan setiap kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.